Dan itu hasil fotonya emang cakep banget, mantul banget. Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan di tangan gue sekarang guys, gue udah pegang sebuah smartphone dari Vivo Indonesia yang kalian bisa lihat modul kameranya menarik banget nih guys, dan ya bisa dibilang super gede ya. Yes, ini adalah seri X terbaru dari Vivo, yaitu Vivo X70 Pro, dan yes, ini HP baru aja dirilis di Indonesia. Jadi langsung aja kita akan bahas lengkap di video kali ini. Jadi langsung tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, pertama kita langsung aja cek ke unboxingnya. Yes, ini dia box dari Vivo X70 Pro. Bentuknya ini lebih pengkotak ya, beda sama kotak-kotak smartphone pada umumnya yang lebih ke persegi panjang. Nah, di bagian dalam kita akan nemuin isi yang lengkap banget. Pertama ada smartphone-nya, kemudian juga ada aksesoris-aksesoris lain seperti ada dapat case silikon, dapat charger 44 watt flash charge-nya Vivo, ada kabel USB Type A ke Type C, hingga earphone dan juga kabel adaptornya earphone semua tersedia di paket penjualan. Dan yes, inilah dia guys, Vivo X70 Pro. Warnanya cakep banget, kalian bisa lihat nih ya. Kalau kayak warna bunglon gitu, Aurora Dawn ini namanya. Jadi di beberapa angle dia terlihat kayak keunguan gitu, sedangkan di beberapa angle lain terlihat kayak hijau. Gila, cakep ya. Ada efek-efek glitternya juga on top of this, jadi keren habis. Nah, ada juga varian warna hitam yang polos, kalau kalian pengen ada itu namanya adalah Cosmic Black. Nah, yang paling menarik of course adalah si modul kameranya ini guys, dari Vivo, yaitu ditenagai sama Zeiss Optics. Jadi mereka kolaborasi, dan juga kalian bisa lihat di sini ada tulisan T-Star Coating yang merupakan lapisan coating itu dari modul kameranya yang katanya bisa mencegah flare di foto, yang nanti kita akan coba juga. Nah, ada total 4 buah lensa di bagian dalam, dan juga ada sebuah lensa selfie di bagian depannya ini guys, di bagian tengah dari layarnya. So ya, sekarang kita cek aja langsung specs lengkap dari si Vivo X70 Pro ini. Nah, chipsetnya dia menggunakan MediaTek Dimensity 1200-Vivo 5G. Nah, kenapa ada nama Dash Vivo di belakangnya? Karena guys, Vivo secara eksklusif nih mengupgrade Dimensity 1200 yang ada di smartphone-nya Vivo, dan juga ini katanya bisa bikin energy consumption jadi lebih baik. Kemudian ada operating efficiency juga ditingkatkan, dan juga image processing dibuat jauh lebih baik. Tadi karena udah collab sama si Zeiss-nya juga ya. Untuk RAM-nya dia ada 12 GB dengan extended RAM 4 GB melalui memory swap, storage-nya 256 GB, dan baterainya 4450 mAh dengan 44 watt flash charge-nya Vivo, dan juga OS-nya seperti biasa Vivo menggunakan Vantage OS ini yang udah ke-12 berbasis Android 11. Oke, ngomongin HP ini, yang paling menarik adalah kolaborasi kameranya nih sama si Zeiss, yang sebenarnya di dunia perkameraan ini udah nggak perlu ditanyain lagi lah. Lensa-lensa Zeiss itu adalah lensa-lensa idaman para fotografer dan videografer kayak gue guys. Gue punya satu lensa Zeiss, dan itu hasil fotonya emang cakep banget, mantul banget. Dan ngomongin lensa sendiri, di Vivo X70 Pro ini susunan kameranya ada 50 megapiksel di kamera utama. Itu adalah kamera ultra sensing gimbal, jadi lensa utamanya ada ultra sensing gimbal, nanti kita cek. Ada 12 megapiksel di kamera portrait, 12 megapiksel ultra wide, dan juga terakhir ada 8 megapiksel periscope. Jadi untuk selfie kameranya juga Vivo X70 Pro menggunakan sensor 32 megapiksel. Oke, di lensa utamanya dia punya fitur yang lengkap banget, dan so far gua baru ini sih lihat, karena gua kemarin nggak sempat nyobain yang X60 ya. Di X70 ini dia menggunakan sensor Sony IMX766V, dan ada fitur 5 axis ultra sensing gimbal, yang mana kalian bisa lihat nih guys, ketika gua kalibrasi dia itu bisa bergerak dari bagian dalam untuk mengkompensasi getaran dari tangan kita ketika kita pakai untuk foto misalnya ataupun untuk video. Dan kalian juga bisa lihat nih di bagian dalam ada fitur-fitur menarik lainnya, yaitu fitur style dari portrait punya Vivo X70 Pro, di mana itu kalian bisa mendapatkan efek bokeh ala lensa-lensanya Zeiss, yaitu ada biotar, ada sonar, planar, dan juga ada distagon. Seperti yang kalian lihat sendiri, efek bokehnya selain emang keren, potongan-potongannya pun rapih banget ala-ala kamera profesional gitu. Dan itu yang gua sangat salut sih dari kamera si Vivo X70 Pro ini. Nah, ada juga fitur lain yang lengkap, seperti dia bisa pakai 50 megapiksel full sensornya, panorama, live photo, pro mode juga ada guys, super lengkap, bisa buat fotografi, dan juga ada bisa buat pro cinematic mode untuk videografinya. Nggak juga lupa, untuk foto di malam hari ada fitur namanya Real Time Extreme Night Vision, yang mana dia menghasilkan foto jadi terlihat terang, tapi at the same time menunjukin keadaan aslinya di lokasi itu seperti gimana. Dan ini juga kalian bisa lihat tuh sebelum kalian take fotonya loh, jadi kalian bisa dapat gambaran yang lebih jelas foto yang kalian akan ambil nanti.
Dan kalau kalian mau foto-foto lain seperti foto bulan, itu juga ada fitur supermoon menggunakan si kamera periskopnya. Dan ya sebenarnya fitur-fitur kameranya banyak banget sih. Kalau dibahas di satu video mungkin ya bisa panjang gitu guys. Dan kalau gua ngomongin kamera juga nggak lupa di kamera selfie-nya, menurut gua juga hasilnya oke banget. Warna skin tone terutama yang gua paling suka dari kamera ini itu bagus. Detail dari jepretannya juga dapet. Dan fitur yang dikasih juga nggak kalah lengkap dibandingin di kamera belakangnya. Nah, selain foto, kapabilitas video di Vivo X70 Pro ini juga oke banget berkat tadi fitur si Ultra Sensing Gimbalnya yang bikin video jadi smooth banget, stabil banget. Kalian nggak perlu lagi pakai stabilizer, pakai gimbal, jadi bener-bener tinggal pakai tangan aja tuh bener-bener sama stabilnya kayak kalian lagi pakai gimbal. Jadi benar-benar mengagumkan sih, Vivo bisa masukin teknologi gimbal ke dalam sensor kameranya ini. Nah, untuk segi resolusi sendiri kalian bisa rekam sampai 4K 60 fps dan juga ada pilihan Ultra Stabilization. Kalau kalian pengen, misalnya kalian suka lari, itu pengen video yang lari dan dapat kestabilan yang lebih stabil, bisa pakai fitur tadi. Cuma memang dia akan lebih sedikit nge-crop ke framing daripada si videonya. Oke, jadi ini dia guys untuk kamera depan dari Vivo X70 Pro. Videonya sendiri nih resolusi maksimal di Full HD 30 fps. Untuk kualitas audionya jadi kalau kalian bisa dengar jelas, clear banget. Tapi memang sayangnya ini nggak ada stabilization-nya dari segi optical maupun dari segi elektronik. Jadi ya agak sedikit goyang-goyang deh. So ya secara kamera menurut gue nih HP yang bener-bener impresif sih dan melebihi ekspektasi gue. Gue lumayan kaget. Jadi gimana dengan part lainnya? Nah yuk kita cekin. Di bagian build quality menurut gue ini HP yang solid banget. Frame-nya dia juga udah pakai bahan metal dan bodi belakangnya ini menggunakan material kaca dengan finishing yang unik. Namanya tuh Fluoride AG Coating. Jadi menggunakan bahan fluoride ya. Fluoride-nya pakai T, tapi bukan yang kayak disikat gigi. Nah, dengan finishing tersebut, bagian belakangnya ini tuh terasa teksturnya smooth banget, walaupun dia ada si bintik-bintiknya tadi tuh. Jadi, bikin grip dari HP ini tuh nyaman banget dipegangnya. Oke, sekarang kita lihat kemudian ke bagian depannya. Vivo X70 Pro ini menggunakan layar berukuran 6,56 inci Ultra O Screen beresolusi Full HD+, panelnya i5 AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Layarnya juga curve di bagian sisi samping-sampingnya, dan dia tuh ngasih kesan yang premium banget. Gue udah lupa nih HP-HP yang pakai curve layarnya tahun ini kayaknya udah jarang gitu ya. Nah, ditambah juga layar ini udah dapat sertifikasi HDR10+, dan buat gue sendiri, layar ini tuh emang asik banget selama pengetesan gue pakai buat indoor, buat outdoor. Dia terangnya oke, plus scrolling Instagram, TikTok, YouTube itu juga smooth banget karena udah 120 Hz dan warna hitamnya juga dipastikan pekat banget kayak asli hitam karena penggunaan panel AMOLED tadi. Oke, sekarang kita ke bagian yang banyak kalian tunggu juga, yaitu performance. Nah, Vivo X70 Pro menggunakan chipset tadi MediaTek Dimensity 1200-Vivo yang udah capable 5G, jadi aman untuk penggunaan beberapa tahun ke depan. Secara overall juga performanya menurut gua udah oke banget, everyday use sehari-hari nggak kerasa lag yang mengganggu. Buat gaming juga masih enak loh. Ada gaming mode di mana dia bisa mengoptimalkan juga performance dari si HP ini. Misalnya buat PUBG, itu bisa settingan HDR Ultra untuk maximum graphics dan juga bisa smooth extreme untuk FPS maksimalnya di 60 fps. Main sekitar 30 menitan itu berkurang sekitar 8%. Kemudian untuk game yang juga banyak dimainin sama kalian, Genshin Impact itu juga stabil main di settingan highest dengan penggunaan baterai selama 30 menit itu berkurang sekitar 11-12%. So yes, secara HP sih ini udah capable banget buat gaming. Dan ngomongin baterainya, baterai 4450 mAh di smartphone ini juga bisa dapat screen on time sekitar 5-6 jam selama penggunaan gua. Dan menurut gua ini karena penggunaan si Vantage OS dari Vivo yang emang enteng dan juga efisien.
Plus waktu chargingnya juga cepat banget guys. Gua tes dari 10 sampai 90% hampir full itu butuh waktu sekitar 43 menit aja menggunakan si charger bawaan 44 watt flash charge-nya. Oke, yes, kita udah bahas banyak banget poin-poin positif yang menarik dari Vivo X70 Pro. Nah, ada juga beberapa poin yang mungkin kurang menarik dan perlu diimprove dan perlu kalian catat mungkin ya. Bisa bilang drawbacks lah daripada si Vivo X70 Pro ini. Pertama adalah di bagian speaker. Yes, smartphone ini cuma pakai speaker mono aja di bagian bawahnya ini. Dan itu menurut gua agak membingungkan sih. Nanggung banget ya, rasanya HP premium kayak gini dikasih speaker mono. Kemudian yang agak minor lagi adalah sekarang nggak tersedianya slot micro SD, which is emang cukup lumrah sih sebenarnya di kalangan smartphone premium. Dan gua rasa udah cukup oke karena storage-nya udah lumayan gede di 256 GB. Tapi kalau ada tambahan micro SD menurut gua oke sih. Karena kamera ini kan orientasinya buat foto ya, buat kamera. Jadi bakal banyak nyedot memori. Terakhir, di bagian UI-nya yaitu Vantage OS 12 ini juga gua sebenarnya terakhir cobain HP Vivo mungkin sekitar 2 tahun lalu ya. Setelah gue balik lagi nyobain, awalnya tuh menurut gue nyaman loh. Banyak banget improvement, fitur-fitur baru yang asik. Seperti kayak di home screen-nya, gue tuh suka banget baca Google News di bagian kiri dari si home screen ini, kayak kalian bisa lihat. Nah ini guys, di Vivo X70 Pro Vantage OS 12, kita bisa ada dua opsi. Pertama pakai Google News, jadi kalian bisa pilih. Atau kalian bisa switch nih di bagian atas, langsung ke Jovi Home Assistant. Ini tuh kayak smart assistant-nya Vivo. Kemudian di satu hal lagi, mungkin yang bisa jadi catatan buat Vivo adalah permasalahan yang gue hadapin di bagian navigasi home screen-nya. Gue itu terbiasa pakai 3 tombol seperti yang ada di bawah untuk smartphone Android karena yang untuk gesture menurut gue masih kurang enak. Dan dimana ketika gue pencet recent apps 2 kali biasanya itu dia akan balik ke aplikasi yang sebelumnya. Di sini enggak guys, kalau kalian pakai pencet lagi dia akan balik ke aplikasi yang asalnya. Padahal sebenarnya fitur tersebut tuh kayaknya fitur standar di smartphone Android lainnya. Jadi gue agak bingung. Kemudian juga ada gue pakai si gesture mode-nya tadi karena gue bingung kan. Mending coba gesture mode dan terasa ada sedikit lag di animasinya yang cukup mengganggu karena animasinya nggak sesuai dengan yang dicontohkan di settingan HP-nya. Jadi akhirnya gue harus adaptasi lagi sih ya. Semoga ini jadi catatan buat Vivo untuk mengimprove fitur-fitur software tadi. Oke, so, ya itu tadi guys untuk pembahasan dari Vivo X70 Pro, review dari gua, dan sebelum gua kasih kesimpulan, gua share harganya aja dulu ya. Vivo X70 Pro ini dijual di harga 10,999 juta untuk pre-ordernya dengan bonus yang cukup banyak, senilai hampir 2 juta rupiah kalau gua hitung-hitung. Nah, secara lihat kalau dari harga, emang harganya premium, sesuai sama tagline-nya Vivo juga, sesuai sama fitur-fitur yang dimasukin, terutama di kameranya ini guys, menurut gua, ini kamera yang sangat capable sih di price segmentnya, atau bahkan nggak ada yang bisa menyaingi kali ya, bisa dibilang. Di aspek yang lain, tapi memang seperti build quality-nya juga ini premium banget, desainnya cakep, cuma memang ada beberapa hal yang perlu diimprove sama Vivo, terutama tadi speakernya yang masih mono, menurut gua, di tahun 2021, HP-HP udah wajib lah punya stereo speaker, dan juga tadi navigasi di bagian software-nya ini perlu diimprove juga, ya semoga bisa didengerin sih sama Vivo. Secara keseluruhan, Vivo sih udah di jalur yang sangat oke menurut gua. Dia udah improve banget dari segi kamera, dari segi build quality, dan menurut gua, kalau kalian suka kamera sih, kalian bakal suka sih sama HP ini. Fitur-fitur tadi banyak banget, dan ketika dimaksimalin, menurut gua akan menghasilkan foto-foto yang juga oke banget. Nah, sekarang gimana pendapat kalian tentang si Vivo X70 Pro ini? Dan untuk kalian yang pengen langsung beli, juga bisa langsung aja ikutan PO sessionnya di Tokopedia sampai tanggal 14 Oktober ini. Jangan sampai ketinggalan karena banyak banget benefitnya. Oke, that's it guys, segitu aja. Gimana pendapat kalian tentang smartphone ini? Ditulis saja langsung di kolom comment section di bawah, beserta kalau kalian ada pertanyaan juga ditulis saja langsung di sana. Dan kalau kalian suka videonya, boleh diklik tombol jempol ke atas, dan juga jangan lupa di subscribe ke channel Besinotek, biar kalian gak ketinggalan video tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Hijau, ungu, keren ya bunglonnya ya.